Please stop the war. Don't wipe us out. I want to live. Tanda perang besar, Iran kuasai langit Zionis. Amerika Serikat geram, Palestina didoakan umat. Garda Revolusi Iran (IRGC) mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran kini menguasai wilayah udara Israel. Namun klaim itu belum dapat dikonfirmasi. IRGC mengeluarkan pernyataan setelah melancarkan gelombang serangan baru terhadap Israel pada Rabu 18 Juni 2025 pagi waktu setempat sebagai tanggapan atas agresi rezim Tel Aviv di wilayah Iran. Dalam pernyataan tersebut, IRGC mengungkapkan bahwa mereka telah menyerang wilayah penduduk dengan rudal Fatah generasi pertama. Pernyataan tersebut menambahkan bahwa rudal Fatah berhasil menembus perisai pertahanan rudal Israel malam ini dan berulang kali mengguncang tempat perlindungan para pengecut Zionis. Serangan rudal malam ini menunjukkan bahwa kami telah memperoleh kendali penuh atas langit wilayah pendudukan, kata IRGC. Kata IRGC, seraya menambahkan bahwa penduduk Israel kini sama sekali tidak berdaya melawan serangan rudal Iran. Sementara dalam gelombang ke-10 Operasi True Promise 3, pangkalan udara yang digunakan untuk melancarkan serangan berani Israel di tanah Iran menjadi sasaran IRGC. Departemen Hubungan Masyarakat IRGC mengeluarkan pernyataan nomor 9 mengenai gelombang terbaru serangan rudal balasan terhadap Israel. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka jika ada yang menyerangmu, maka balaslah dengan cara yang sama. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 194, sebut IRGC. Menanggapi agresi berani rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran, pasukan dirgantara IRGC melakukan serangan terencana dan tepat terhadap pangkalan udara Israel yang menjadi asal serangan sebagai bagian dari gelombang ke-10 True Promise 3, katanya. Pernyataan tersebut selanjutnya mengumumkan bahwa serangan akan terus berlanjut secara berkelanjutan, kompleks, berlapis-lapis, dan bertahap. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa negaranya tidak akan pernah menyerah seperti yang diminta oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Khamenei memperingatkan Amerika Serikat bahwa mereka akan menghadapi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika melakukan intervensi untuk mendukung sekutunya. Dilansir AFP Rabu 18 Juni 2025, pidato tersebut disampaikan 6 hari setelah konflik dimulai. Trump menuntut penyerahan tanpa syarat Iran sambil membanggakan bahwa Amerika Serikat dapat membunuh Khamenei dan memicu spekulasi tentang kemungkinan intervensi. Negara ini tidak akan pernah menyerah, kata Khamenei dalam pidato yang dibacakan di televisi pemerintah, di mana ia menyebut ultimatum Trump tidak dapat diterima. Amerika harus tahu bahwa intervensi militer apapun niscaya akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, katanya. Khamenei yang berkuasa sejak 1989 dan penengah terakhir dari semua masalah negeri di Iran, sebelumnya telah bersumpah bahwa negara itu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para pemimpin Israel. Pidato tersebut menyusul serangan pada malam hari dengan serangan Israel yang menghancurkan 2 bangunan yang membuat komponen sentrifuge untuk program nuklir Iran di dekat Teheran, menurut pengawas nuklir PBB. Lebih dari 50 jet tempur Angkatan Udara Israel melakukan serangkaian serangan udara di wilayah Teheran selama beberapa jam terakhir, kata militer Israel, seraya menambahkan bahwa beberapa fasilitas manufaktur senjata terkena serangan. Namun aksi Israel ini ternyata langsung dibalas oleh Iran dengan kontan. Pengawal revolusi Iran mengatakan mereka telah meluncurkan rudal hipersonik Fatah 1 ke Tel Aviv. Rudal hipersonik melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara dan dapat bermanuver di tengah penerbangan, membuatnya lebih sulit dilacak dan dicegat. Namun ternyata setelah mendengar perkataan Khamenei, bom khusus milik Amerika Serikat ramai dibahas. Bom itu disebut-sebut mampu menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur jauh di bawah Bom itu disebut-sebut mampu menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur jauh di bawah tanah.
Bom penghancur bunker itu disebut menjadi senjata pilihan Presiden Donald Trump jika ingin memutuskan untuk mendukung Israel secara militer dalam perang melawan Iran. Bom itu adalah GBU-57, hulu ledak seberat 30.000 pon, 13.607 kg yang mampu menembus 200 kaki, 61 meter di bawah tanah sebelum meledak. Bom yang sangat kuat ini tidak ada dalam gudang senjata Israel. Stok rudal peluncur pangkalan militer fasilitas produksi, ilmuwan nuklir, komando, dan kedali militer rezim tersebut setelah mengalami pukulan yang sangat keras, kata Behnam Ben Taleblu, Direktur Program Iran di Lembaga Pemikir Foundation for Defense of Democracies yang berpusat di Washington, Amerika Serikat, sebuah kelompok yang condong ke konspiratif. Namun masih ada pertanyaan besar mengenai seberapa mujarab serangan Israel terhadap jantung program nuklir Iran, ujar Taleblu seperti dilansir kantor berita AFP Rabu 18 Juni 2025. Badan Tenaga Atom Internasional IAEA melaporkan tidak ada kerusakan di Fordo, pabrik pengayaan uranium di selatan Teheran. Tidak seperti situs Natanz dan Isfahan di Iran Tengah, Fordo berada jauh di bawah tanah di luar jangkauan bom Israel. Semua mata akan tertuju pada Fordo, kata Taleblu. Fordo adalah fasilitas pengayaan nuklir kedua Iran setelah fasilitas nuklir utama Natanz. Fasilitas Fordo dibangun di lereng gunung dekat kota Qom, sekitar 95 km di sebelah barat daya Teheran. Selain terkubur sekitar 80 meter di bawah batu dan tanah, Fordo dilaporkan dilindungi oleh sistem rudal permukaan ke udara buatan Iran dan Rusia. Pada Maret 2023, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mendeteksi partikel uranium yang diperkaya hingga kemurnian 83,7, hampir setara dengan kadar uranium untuk membuat senjata nuklir di lokasi tersebut. Purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat dan peneliti pertahanan Rand Corporation Mark Shortridge menyebut hanya Amerika Serikat yang memiliki kapasitas konvensional untuk menghancurkan tempat-tempat semacam itu, dan yang dimaksud dengan kapasitas konvensional adalah bom GBU-57 non-nuklir.